Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi berpikir secara komputasional. Namun sebelum kami masuk ke materi tersebut, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Nasosha Fitri dari absen 29. Saya Rafa Langit Firdaus dari absen 32. Saya Fandi Nur Wahid dari absen 12. Saya Fandi Riansanti dari absen 36. Selamat menonton. Sebenarnya apa sih berpikir komputasional itu? Cara berpikir untuk memecah masalah adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. Contohnya seperti pemecahan masalah secara sistematis, analisis data, dan desain algoritma. Ini melibatkan pemecahan masalah dengan cara yang terstruktur dan efisien, serta kemampuan untuk mengelompokkan masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Berpikir komputasional sangat penting dalam pengembangan teknologi dan digunakan dalam berbagai ilmu industri dan ilmu disiplin. Nah, selanjutnya berpikir secara komputasional itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ini ada dekomposisi. Apa sih itu dekomposisi? Dekomposisi merujuk pada proses pemecahan masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan memecah masalah menjadi bagian yang lebih kecil, kita dapat mengidentifikasi bagian mana dari masalah yang perlu dipecahkan. Nah, hal ini membuat proses pemecahan masalah menjadi lebih mudah dan struktur. Selanjutnya yang kedua ada pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan keamanan dalam data atau masalah. Dalam berpikir komputasional, pengenalan pola membantu kita menemukan algoritma atau metode yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Dan yang ketiga, apa itu abraksi? Abraksi yaitu merujuk pada kemampuan untuk mengambil inti dari masalah dan mengabaikan detail yang tidak penting. Dalam berpikir komputasional, abraksi membantu kita fokus pada bagian penting dari masalah dan mencari solusi secara lebih efisien. Selanjutnya ada apa itu algoritma? Algoritma adalah perancangan untuk merujuk pada proses membuat urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Dalam berpikir komputasional, perancangan algoritma merupakan langkah penting karena memastikan bahwa solusi yang dihasilkan dapat mengatasi semua kemungkinan kasus dan dapat diselesaikan secara efisien. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang soal pertama itu ada soal dari pengenalan pola. Soalnya pada permainan papan, setiap kali pemain menggerakkan bidak ke depan, skor mereka meningkat berdasarkan pola 2, 4, 8, 16, 32. Jika seorang pemain bergerak sebanyak 6 kali, berapa total skor yang mereka dapatkan? Jawabannya, pola tersebut mengikuti deret geometri dengan rasio 2 untuk menghitung total skor. Skor setiap langkah 2, 4, 8, 16, 32, 64. Nah, total skornya ditambah yang hasilnya menjadi 126. Selanjutnya contoh soal kedua, abstraksi. Anda sedang merancang program untuk mengelola inventaris sebuah perpustakaan. Sebutkan data apa saja yang perlu Anda simpan dalam sistem dan bagaimana Anda bisa mengabstraksikan data tersebut. Jawabannya, data tersebut yang perlu disimpan. Buku yang berjudul judul, penulis, ISBN, tahun terbit, kategori, jumlah salinan. Anggotanya, nama, nomor keanggotaan, alamat, nomor telepon peminjam, ID buku, ID anggota, tanggal peminjam, tanggal pengembalian. Abstraksi, kelas buku, mengandung atribut seperti judul, penulis, ISBN. Kelas anggota mengandung atribut seperti nama, nomor keanggotaan. Kelas peminjam mengandung hubungan antara kelas buku dan kelas anggota serta tanggal-tanggal terkait. Oke, semua pemaparan dari materi yang kita bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.